Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya hadir kembali di tengah-tengah aktivitas panjenengan semua, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari ke-30 di bulan Ramadan. Insya Allah semoga Allah memberikan maghfirah kepada kita, memberikan ampunan kepada kita, dan memberikan pahala kepada kita di dalam sepanjang kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Artinya banyak sekali di kalangan kita, baik itu kalangan orang biasa maupun orang yang luar biasa, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman ataupun saudara-saudara daripada mereka. Dan hal ini perlu kita kaji menurut konsep fikih, semacam apa hukum mengucapkannya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan selamat atas perayaan hari-hari besar Islam itu ulama-ulama semuanya berbeda pandangan dan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mubah dan ada yang mengatakan sunnah. Dan tidak ada sama sekali ulama yang mengatakan ini adalah bid'ah. Artinya kalau ini adalah mengacu pada hukum mubah, maka mubah itu adalah perkara yang boleh untuk dilakukan dan boleh untuk tidak dilakukan. Boleh kita mengucapkan dan boleh kita tidak mengucapkan. Kalau kita mengacu pada hukum sunnah, artinya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah hukumnya adalah sunnah, maka kalau kita mengucapkan pastinya akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak mengucapkan, ya berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Unsur yang mendalangi terhadap hukum-hukum tadi, karena secara umum mewujudkan rasa syukur kita, mewujudkan rasa bahagia kita dengan datangnya malam Idul Fitri, dengan datangnya tanggal 1 bulan Syawal, yang mana ini adalah momen yang sangat baik, yang sangat membahagiakan terhadap umat-umat Islam. Nah, ulama dengan konsep mewujudkan rasa syukur ini, mewujudkan rasa bahagia ini ketika masuknya tanggal 1 bulan Syawal atau malam Lailatul Idul Fitri, ulama melandasi hukumnya adalah sunnah. Seperti yang disampaikan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Qala al-Qamuli rahimahullahu ta'ala, lam ara li ahadin min ashabina kalaman fit tahni'ah bil aidi wal awami wal ashhuri kama yaf'aluhu ba'dun nas. Lakinna qala al-hafidhu al-mundhiri al-hafidh al-muqaddis annahu ajaba an dzalika bi anna nasa lam yazalu mukhtalifina fihi waladhi arahu annahu mubahun la sunnatun wala bid'atun. Jadi ini
Imam Al-Qamuli pada dasarnya tidak pernah melihat salah satu ulama daripada ashabu Syafi'i yang menjelaskan tentang mengucapkan perayaan-perayaan Idul Fitri ataupun hari raya besar Islam. Namun dinukil dari Al-Hafidh Imam Al-Hafidh Al-Munzir dari Al-Hafidh Al-Muqaddis, Imam Al-Hafidh Al-Muqaddisi menjawab bahwa ulama itu berbeda pendapat, tapi menurut beliau mempunyai pandangan annahu mubahun, mengucapkannya itu adalah hukumnya mubah, la sunnatun wala bid'atun, tidak sunat dan juga tidak bid'ah. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dan menjawab tentang masalah ini setelah beliau melihat detail permasalahan di dalam asal ini, bi annaha masyru'atun, menurut beliau adalah masyru', artinya sunat. Nah, tendensi beliau mengatakan sunat adalah wa yuhtaju li umumi tahni'ah lima yahditsu min nikmatin aw yandafi'u min nukmatin bi masyru'iyati sujudi syukri. Artinya di sini secara umum juga tadi menunjukkan rasa bahagia karena adanya nikmat, karena tidak adanya hal yang begitu mensulitkan atau madharat yang menerima kita. Ini termasuk landasan secara umum diperbolehkannya atau disunatkannya tahniah. Selain itu, dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah ada riwayat di dalam kitab riwayat hadis Sahih Bukhari Muslim bahwa sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dalam ceritanya itu, dalam cerita taubatnya itu ketika dia itu takhalluf dari perang Tabuk. Ketika sahabat Ka'ab radhiyallahu an mendapatkan kabar gembira dengan diterima taubatnya, dan sahabat Ka'ab bin Malik mendatangi atau sowan terhadap Nabi Muhammad SAW, qoma ilahi Thalha bin Ubaidillah. Sahabat Thalha bin Ubaidillah menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah disambut, kemudian sahabat Thalha mengucapkan selamat terhadap sahabat Ka'ab bin Malik. Ini juga menjadi landasan hukum disunatkannya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ataupun perayaan-perayaan hari besar lainnya. Kemudian di dalam mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ini juga disunatkan mendoakan kepada orang-orang yang kita ucapi selamat. Jadi selamat hari Idul Fitri, semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengan Idul Fitri yang akan datang. Ini doa sunat untuk mendoakan yang semacam itu. Nah, keterangan ini juga senada dengan kitab-kitab lain, contohnya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidinnya. Di sini di dalam bab salat hari raya 2 dijelaskan bahwa faidatun, ada satu faedah, qala fil i'ab wa zayya wa shinqaf at-tahni'ah bil 'idi sunnatun, bahwa mengucapkan selamat perayaan hari raya Idul Fitri ini adalah hukumnya sunat. Wa waktuha lil fitri ghurubus syamsi, adapun waktu mengucapkan tahniah ketika hari raya Idul Fitri yaitu mulai terbenamnya matahari di bulan terakhir atau di hari terakhir bulan Ramadan. Wa fil adha, waktu sunat mengucapkan tahniah untuk hari raya Idul Adha yaitu fajru Arafah, yaitu mulai dari fajarnya waktu Arafah. Kat takbir, seperti mulai waktu disunatkannya untuk takbir di hari raya Idul Adha. Wa kadza, begitu juga disunatkan mengucapkan perayaan bil ami wa syuhur alal mu'tamad, ketika
ada hari-hari besar Islam, hari-hari besar Islam, tahun baru Islam ataupun hari-hari besar yang lain, sunat untuk mengucapkan selamat menurut qaul mu'tamad ma'al musafahati indat tihadil jinsi wal khulwi anir raibah kamruatin wa amrodin ajnibaini wal basyashah wad du'a bil maufirah. Artinya dalam mengucapkan ini perlu kita juga sunat untuk berjabat tangan ketika memang sama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dan perempuan yang mahram. Ini juga sunat. Wal basyasa dengan wajah yang sumringah. Kemudian wad du'a bil maufirah, mendoakan agar kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di dalam mengucapkan perayaan hari raya Idul Fitri ataupun hari-hari besar Islam lainnya, hukumnya disunatkan. Artinya tidak bid'ah dan tidak di situ dibuat-buat, artinya ya. Tidak perlu kita menoleh terhadap mereka-mereka yang mengatakan bid'ah. Cukup kita manut terhadap ulama-ulama salaf bahwa ini telah tradisi yang telah dilakukan oleh ulama-ulama zaman terdahulu. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.